Kungsi Facai, Wanse Dui. Wah, baju merah. Tentu udah tahu dong. Kita sama-sama akan merayakan Imlek, ya, dengan penuh sukacita dan luar biasa, ya. Dan ada juga jeruk lokam. Oh iya, jeruk lokam. Dan juga ada kue keranjang, ya kan? Kue keranjang. Wah, dan semua hiasan-hiasan Imlek tentu akan menghiasi Imlek di tahun ini. Atau ada kurang? Angpau nalai. Bang, Bar. Iya dong, angpaunya. Nah, ini yang penting. Hai Pena People, kembali lagi dalam acara kita Bro Pena, obrolan santai penuh makna. Dan kali ini kita punya special moment ya, menjelang hari Imlek 2572 di tahun ini, di tahun yang khusus. Oleh karena itu kita mengajak dan meminta juga untuk seorang narasumber yang hari ini akan berbicara khusus mengenai perayaan orang-orang yang Tionghoa yang mungkin setiap kita sudah sering mendengar, bahkan kita juga sering terlibat. Tapi kita tidak mengerti apa sih maknanya, apa sih yang ada terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kita akan berbincang dengan Ibu Hu Ripka. Dia adalah seorang founder dari Solidia School dan juga dia adalah seorang CEO dari Amos Cozy Hotel dan juga seorang ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, DPC Jakarta Selatan. Dan kita sama-sama akan mendengar penjelasan yang luar biasa bersama dengan Ibu Ripka. Halo Bu Ripka. Halo. Bu, ini luar biasa sekali ya, bahwa hari ini kita sama-sama sebentar lagi merayakan yang namanya Imlek. Ya. Tapi saya punya istri Chinese, Bu, dan saya juga merayakan Imlek ya, bersama-sama dengan keluarga istri tentunya. Tapi ada hal-hal yang jujur, karena saya bukan orang belakang dari Tionghoa, kadang-kadang saya hanya mengikuti caranya, tradisinya. Tapi ada hal-hal yang kita belum paham sebenarnya. Contohnya begini, Bu, sebagai seorang seringkali di dalam kekristenan itu katanya ada yang tidak tepat atau tidak sama atau tidak bisa untuk dilakukan. Nah, itu kadang-kadang masih pertanyaan buat banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya banyak orang juga yang merasa bahwa ya sebenarnya wajar-wajar saja melakukannya karena ini sebuah tradisi dan sebuah budaya yang harus dipelihara dan diteruskan pada anak cucu. Nah, pertanyaannya kita yang di awal ini adalah sebenarnya menurut Ibu Ripka, apakah seorang Tionghoa yang beragama Kristen ketika dia menjadi seorang Kristen, apakah dia harus meninggalkan semua budaya-budaya Tionghoa yang sudah diajarkan, sudah diturunkan dari orang tua sebelumnya? Ya, Pena People, gimana pun Anda berada, hari ini senang sekali saya bersama dengan Mbak Barita. Tadi menarik sekali untuk Imlek tahun ini, 2021. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kita bisa merayakan Imlek. Apakah tradisi Imlek ini tadi pertanyaannya harus kita ikutin atau tidak dulu? Yeah. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita bersyukur kita boleh mengikuti Imlek. Dan Imlek ini adalah suatu tradisi yang luar biasa bangsa Tionghoa, di mana kita merayakan Imlek dari tradisi turun-temurun. Nah, kita harus tahu bagaimana, kenapa kita merayakan Imlek. Hari ini kita bersama-sama, kita mau juga mengenang kembali, lihat Imlek bangsa Tionghoa pada zaman mereka dahulu kala. Mereka merayakan apa? Menyambut musim semi. Jadi menyambut musim semi. Iya, gitu ya? sebelumnya itu kan musim dingin. Kalau di China itu dingin luar biasa. Nah, petani-petani khususnya mereka waktu mereka menyambut musim semi, mereka mengadakan pesta. Nah, itulah saat momen tahun baru Imlek. Nah, jadi mereka merayakan tahun baru Imlek, kumpul keluarga,
dari desa-desa satu dengan yang lain semua kumpul. Seperti kita di bangsa Indonesia kita merayakan kita ada yang namanya silaturahmi, yang namanya kita merayakan tahun baru, semua sama. Kita kumpul keluarga besar kumpul dalam malam tahun baru untuk menyambut Imlek. Jadi kalau sebenarnya perayaan Imlek ini adalah sebuah hal yang sifatnya umum ya Bu ya. Jadi semua orang boleh lakukan. Iya, siapapun kita boleh melakukan. Orang Kristen, orang Tionghoa yang sudah Kristen, kita rayakan Imlek ini bersama-sama. Karena ini adalah kumpul-kumpul bersama dengan. Iya, kita kumpul keluarga, kita silaturahmi, yang tua dengan yang muda, yang muda dengan yang anak-anak, anak-anak menghadap kepada orang tua, dan saling menghormati, memberikan hormat, selamat satu dengan yang lain. Kungsi-kungsi begitu. Datang ke rumah kita kungsi-kungsi begitu. Nah, Pena People, dan menarik juga nih, hari ini narasumber tetap kita yang tentu sudah tahu ya, ada Pak Rudi Setiawan, sudah tampil dengan pakaian khusus. Ya. Ini ciri khasnya, kalau udah lihat ini baju apa nih Pak Rudi? Bisa jelaskan nih Pak Rudi, baju apa namanya? Wah, ini ya orang secara umum orang bilang nih baju koko. Baju koko. Koko dari China. Ini kalau udah pakai gini udah kelihatan banget Imleknya nih. Udah jelas. Pakai baju ini kita udah siap. Tongsang. Ini siap angpau nih, udah siap. Siap. Angpaunya juga ada di sini. Saya udah mau dapat angpau dari Pak Rudi. Udah siapin tuh. Nah, ini menarik sekali nih Pak Rudi. Ini kan ketika Pak Rudi memakai pakaian seperti ini pertanyaan juga ya, kenapa itu pasti pernah dong sama-sama tahu kalau misalnya diajak sama temennya gitu ya, kita mau perayaan Imlek nih ke rumah si A gitu ya, dan pasti kodenya begini, pakai baju merah ya. Nah, Pak Rudi, kenapa sih harus baju merah? Apa yang terjadi dengan baju merah ini? Iya, baju merah ini kan lambang kejayaannya orang Tionghoa, orang Tiongkok, ya kan? Jadi itu yang pertama, lambang kejayaan. Yang kedua, memang pada zaman dahulu ini ada ceritanya, pakai warna merah, baju merah. Jadi mengusir, jadi balak atau mengusir kesialan. Ya, orang dulu banyak sial, kepercayaan gitu ya. Panen gagal dan segala macam. Jadi warna merah itu bisa mengusir kuasa-kuasa gelap lah. Ya, jadi inilah warna merah yang kita pakai, bahwa kita bisa mengalahkan segala kegagalan, mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, sehingga ya kita bisa berjaya. Oh, itu maknanya. Gitu. Apakah hari ini maknanya masih relevan seperti itu atau hanya sebuah tradisi untuk memakai baju merah, Pak? Ya secara tradisi ini masih relevan lah. Masih relevan. Warna merah itu sampai sekarang bendera negara Tiongkok masih memakai merah, ya kan? Jadi ini relevan bahwa merah ini lambang suatu kejayaan. Jadi sebuah kejayaan buat orang-orang keturunan Tionghoa, bahwa kalau dia memakai baju merah ini kejayaan buat mereka, keberhasilan dalam hidupnya. Oke, tapi Pak Rudi, seperti yang Ibu Rika sampaikan tadi, ketika ada orang Tionghoa yang dia memiliki kepercayaan sebagai seorang Kristiani, ya, Kristen. Ya. Nah, apakah dia boleh ikut tradisi-tradisi leluhurnya? Oh ya, jadi seperti gini, Imlek, misalnya seperti Imlek, kita harus jelasin latar belakang supaya banyak orang juga memahami dan mengerti. Jadi latar belakang daripada Imlek ini adalah yang tadi Bu Rika sudah sebutkan, bahwa Imlek itu sebenarnya tradisi menyambut musim semi atau musim tanam. Ya, jadi sebenarnya Imlek ini tradisi festival musim semi. Jadi ini festival sebenarnya, dalam bahasa Cinanya itu Chunji. Jadi ada Chunji. festivalnya. Ya, jadi orang-orang semua pada waktu tanggal 1 bulan 1, semua orang-orang Tionghoa, keturunannya di berbagai belahan dunia, dimanapun ya, itu mereka pasti merayakan dan berkumpul bersama keluarga. Ya, jadi ini latar belakangnya. Jadi tradisi Imlek ini juga bukan berbicara atau menyangkut kepada agama apapun, bukan. Jadi ini sebetulnya nggak ada bedanya dengan misalkan tahun baru tanggal 1 Januari, ya kan, secara internasional. Itu Pak, pakai apa?
kembang api. Iya, ada kembang api dengan perayaan yang betul. Kita ramai, juga ya. dulu sebetulnya dari kita kembang api itu Oh, dari gitu. iya, kita kan dulu pakai peletasan namanya ya kan. Sekarang dikembangkan menjadi kembang Ya, api. ya, Dulu ya. peletasan ya kan. Itu juga ada maknanya kenapa kalau ada perayaan Imlek pasang petasan ya kan, Ya. bunyi-bunyian itu juga salah satu mengusir ya Oh, itu. kuasa-kuasa pemaknaannya iya, Pak, ya. pemaknaannya. Iya. Jadi supaya kenapa di keluarga kita sedang merayakan Imlek itu ada damai, ada sukacita gitu. Iya. Jadi kita nih orang-orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya Tuhan, boleh nggak merayakan Imlek? Boleh. Boleh Pak ya. Iya, karena ini tradisi. Ya, tradisi itu artinya budaya di mana dulu kita berasal. Kita berasal dari keturunan Tionghoa. Jadi kita selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya boleh-boleh saja. Oh. Oke, kembali ke Bu Ripka. Bu Ripka, Ibu Ripka merayakan Imlek itu pasti sejak dari kecil ya Bu ya? Iya, betul. Nah, boleh cerita dulu Bu, waktu masih kecil ini, apakah Ibu merayakannya berbeda dengan saat seperti Ibu sekarang ini? Apakah Ibu dulu punya cara yang berbeda waktu kecil dengan cara yang sekarang Ibu sudah tentu sudah sebagai seorang yang terpandang juga dalam hal sisi rohani gitu ya? Ada cara yang berbeda atau sama atau bagaimana? Boleh ceritakan buat para Iya. pendengar Pak? Iya, Pak. Waktu saya kecil itu caranya berbeda total dengan cara sekarang. Oh, beda. Iya, waktu saya kecil saya ingat sekali nenek saya itu kalau malam tahun baru tidak boleh lampu gelap, jadi harus nyalain lampu terang. Oh. Kemudian malam tahun baru menyambut Imlek disembayang meja sembayang leluhur dengan macam-macam Pak. Termasuk ini Pak, kue keranjang. Oh. Wah. Apa nih Bu? Ini kue keranjang ini Xing Nian Hao namanya. Xing Nian Hao. Bukan Xing Nian Hao. Xing- Kalau Xing Nian Hao Lidahnya masih itu belibet nih, Pak. Xing Nian Hao itu tahun barunya baik sekali. Oh. Ini Xing Nian Hao. Jadi ini adalah kue keranjang kalau kita keranjang. tahu. Nah, kue keranjang ini untuk apa? Nah, zamannya nenek moyang kita di Iya. Tiongkok dulu, kalau mereka sembahyang, mereka percaya dewa dapur. Dewa Jadi dapur. dewa dapur itu disembayangin, dikasihlah ini yang namanya kue keranjang manis dan enak. Wah, ini agak lengket-lengket gitu Pak. Iya. Jadi dewa dapur itu dikasih makan ini supaya mulutnya menyampaikan hal yang manis-manis ke dewa langit. Nah, jadi malam tahun baru itu menyembah dewa langit. Oke. Di mana banyak ada Xing Nian Hao ini, ada kue keranjang, ada ayam, ada daging, ada buah-buahan, lengkap semuanya. Wah, ibaratnya itu 12 xiao Pak. 12 Nah, 12 xiao itu kan katanya tahun ini kan tahun kerbau Pak. Iya. Nah, itu dari tahun kerbau sampai kepada tahun lalu. Jadi ada 12 xiao yang mereka percaya itu. Nah, itu sembayangannya harus 12 gitu Pak. Nah, jadi 12 macam sembayang kepada leluhur. Wah, pokoknya pesta meriah. Jadi dulu itu meriah ketika menyambut Imlek. Wow, bukan main meriah. Terus kemudian pada hari Imlek itu tidak boleh sapu Pak. Jadi pagi-pagi pokoknya kalau malam Imlek harus cuci semuanya bersih. Harus keramas, harus cuci semua di rumah, harus dipel, Totalitas semua nih, Bu, ya. total. Dan sembahyang. Setelah itu Iya. Imlek hari pertama tidak boleh ada yang sapu-sapu, karena kalau sapu katanya berkatnya hilang Pak. Gitu. Jadi nggak boleh ada sapu hari pertama Imlek. Iya. Terus lampu harus nyala sepanjang malam. Jadi menyambut tahun baru Imlek, lampu kita terang rumahnya. Wah, jadi saya masih kecil, saya senang sekali. Ya, senang sekali kenapa? Banyak makanan Pak. Banyak makanan. Oh, mantap lah Pak, kalau makanan mah komplit begitu ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan yang kondisi sekarang bagaimana kalau menurut Nah, Bu Rita? kalau menurut saya sekarang, kita sebagai orang Kristen, kita tetap menyambut Menyambut Imlek. Imlek. Iya. Dan makan malam keluarga itu tetap kita adakan Pak. Iya. Yang namanya Sampai sekarang masih Bu? Iya, Masih, yang ya? namanya kumpul keluarga itu harus kompak. Ya, jadi kita biasanya keluarga-keluarga tuh kompak, kumpul semua, makan malam bersama. Nah, jadi sembayangnya tidak Pak, makan malamnya iya. Makan malam. Jadi kalau dulu sembayangannya itu kita buat sembayang ke dewa langit, leluhur, begitu ya. Sekarang kita bikin makanan buat makan sendiri Pak. Jadi kumpul keluarga, kita saling silaturahmi, ya. Kemudian
kalau kita menyambut Imlek di hari pertama, bukan kita nggak boleh nyapu Pak. Jadi mau sapu nggak sapu aja gitu ya. Kalau lampu mau dinyalain boleh aja supaya terang dan enak gitu Pak. Jadi bukan karena nyalain lampu supaya berkatnya masuk, karena kita percaya berkat dari Tuhan. Betul. Ya. Dan kalau kita nggak boleh nyapu, enggak, kita boleh nyapu. Tetap kita melakukan yang namanya kita kumpul keluarga. Intinya adalah kita di dalam Imlek itu menjaga kerukunan keluarga, kekompakan keluarga, betul, dan kita saling silaturahmi, menghormati. Kita sebagai yang muda menghormati yang tua. Yang tua juga, mereka juga sama-sama untuk menerima yang muda. Jadi kita dalam satu keluarga, kita semua saling, kakak, adik, semua kumpul, dan kita senang sekali begitu. Tapi pertanyaannya lagi Bu, apakah ketika kalau saat ini, apakah kumpul keluarga itu, misalnya keluarga Bu Ripka nih, apakah itu sebuah kewajiban untuk mengumpul atau sebuah opsional? Artinya ya kan kalau anak-anak milenial sekarang kan kumpul kan ya udahlah lewat WA aja lah kalau perlu ngucapin gitu kan. Kalau kadang-kadang gitu baru dia kadang-kadang kalau Natal ya udahlah yang penting ngucapin Kalau dalam Imlek ini jujur aja kadang-kadang Pak, kalau anak saya juga kumpul itu karena angpaunya. Angpau gitu anak-anak muda gitu. Tapi pertanyaannya apakah ini memang sebuah keharusan untuk kumpul silaturahmi yang dalam tanda kutip dipaksakan atau sebuah kerelaan? Ibu Ripka bagaimana? Maksudnya apakah ini masih Bisa dilakukan terus? buat anak-anak milenial khususnya? Oke. Untuk anak-anak milenial, untuk pena people yang milenial yang punya keluarga masing-masing dalam Imlek, ayo kita kumpul keluarga. Nah, jadi tradisi ini baik. Kenapa? Harus dijaga, Bu. Harus dijaga, turun-temurun, harus diteruskan. Karena gini, kalau anak milenial sekarang Pak, mereka itu senengnya apa? Udah sangat-sangat karena masalah zaman digital dan mereka sangat-sangat selfie sendiri. Jadi selfies, jadi itu kumpul sosialisasi kurang. Justru ini yang harus sebagai keluarga, saya sebagai ibu pasti saya himbau anak-anak saya harus kumpul. Begitu. Nanti kepada cucu saya juga demikian. Kenapa? Ya ini momen yang sangat baik. Gitu. Jadi kumpul-kumpul keluarga supaya mereka juga kenal. Jadi saling anak keponakan segala macam kumpul. Kenapa? Untuk kita mengenal. Betul. Jangan sampai keluarga kita ada keturunan-keturunan yang tidak tahu. Betul. Wah ini anak dari mana ya? Nggak tahu. Gitu. Justru momen-momen tertentu itu harus kita wajibkan anak-anak. Dan kita himbau. Memang anak-anak nggak bisa dipaksa, tapi kita himbau. Kita ajak dan mereka untuk mengerti sehingga tradisi ini tetap kita bisa jalankan. Loh, kalau menurut Pak Rudi bagaimana? Kalau di Kristenan aja di Alkitab ada ya Pak ya. Misalnya contohnya ketika bangsa Israel juga mereka juga belajar bagaimana menjaga apa yang sudah diwariskan oleh para nabi, para imam mereka gitu ya. Contohnya harus dilakukan gitu ya. Misalnya contohnya bagaimana mereka harus mengucapkan Taurat Tuhan ya. Jaga itu ucapan itu siang dan malam katanya. Jadi mereka lakukan itu. Nah, ini sebuah adat budaya yang menurut tadi Ibu Ripka sudah jelaskan baik gitu ya, kumpul. Tapi bagaimana ini bisa terus dijalankan oleh orang-orang khususnya anak-anak muda. Nah, itu bagaimana Pak Rudi? Kebenarannya apa sih Pak? Ya, jadi kebenarannya tadi Bu Ripka luar biasa gitu ya, bahwa ini berkumpul bersama itu makan malam ya harus semua. Kalau Ibu Ripka bilang harus, nah ini penting di dalam kebenaran tuh memang itu kan berbicara persekutuan ya. Jadi persekutuan itu dihadiri oleh semua keluarga, anak cucu mantu ya kan, kumpul semua untuk apa ya? Di situ kita bisa komunikasi, ngobrol dan segala macam ya kan. Ya, kita bersuka cita menyambut awal tahun yang baik ya kan, walaupun ini udah menjadi tradisi, tetapi kita kan nggak bisa melepaskan ini karena ini sesuatu yang baik. Makanya kita pun walaupun sudah menjadi Kristen, kita juga harus mempertahankan tradisi ini gitu, karena baik sekali makan bersama ya. Ini bicara apa, kalau kita di Kristen kan bicara persekutuan ya kan, ya satu dengan yang lain ya, papa mama anak mantu, bahkan kita masih punya engkong ya, bisa punya emak, kita bisa kumpul juga. Yang kedua dalam tradisi Imlek ini yang luar biasa itu ada kunjungan ya keluarga ya kan, ya kita kumpul dan mungkin kita kan masih punya koko atau kita masih punya kita masih punya saudara yang paling tua, tuape misalkan kan. Nah itu kita bisa kunjungan. Jadi nggak kita ajak kumpul, kita bisa kunjungan ke keluarga-keluarga yang lain.
Nah, ini momen yang bagus, yang baik. Ya, seperti kita sebagai orang Kristen kan persekutuan, ada ibadah minggu. Itu kan penting, kita berkumpul bersama-sama ngapain? Beribadah ya kepada Tuhan, ya kan? Ada komsel juga. Kita kumpul juga 5, 6 sampai 10 orang, ya kan? Itu namanya persekutuan. Nah, itu yang penting. Ini nilai yang baik. Ya, jadi kumpul keluarga itu nilai yang sangat baik di kekristenan juga, itu penting juga. Jadi tidak bertentangan Pak dengan kebenaran firman Tuhan ya? Tidak ada tentangan. Jadi gini ya, tradisi Imlek ini sekali lagi tidak menyangkut perayaan agama apapun ya, baik agama gitu ya? Buddha, baik agama Konghucu, nggak ada sangkut pautnya. Ini sama seperti perayaan kita tahun baru, Betul. yang pakai kembang api semuanya gitu ya. Cuman sekarang ini secara perkembangan ini banyak acara-acara yang mungkin kita nggak perlu sebagai orang Kristen mengikuti. Misalnya tadi Bu Rika jelaskan, kita ya udah nggak ikut lagi misalkan sembahyang tua pekong, kita nggak ikut lagi misalkan sembahyang leluhur, kita nggak ikut lagi sembahyang cap gome misalnya. Kenapa kita nggak ikut? Karena bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi kita nggak boleh yang itu. Kalau yang lain-lain boleh aja. Angpau apalagi Pak ya? Oh, angpau apalagi. Penting gitu Pak ya? Penting, sangat penting itu. Ya itu juga nilainya apa? Angpau itu sebenarnya kita diajar lebih baik memberi daripada menerima. Jadi tradisi ini sangat luar biasa, dari dulu sudah diajarkan memberi. Iya kan? Sudah diajarkan memberi, dan ini kan lebih tua. Tradisi Tiongkok ini ya, Tionghoa ini lebih tua dibandingkan tradisi Natal misalkan ya, tradisi yang lain dia jauh lebih tua. Jadi pertanyaannya Bu juga, kalau gitu apakah ada konsekuensi atap ya kalau kita melakukan misalnya contoh dari Ibu Ripen tadi sudah cerita ya, masa kecil wah luar biasa, tapi tentu yang seperti Pak Rudi bilang tadi ya, perayaan yang sifatnya doa sembahyang pada leluhur tentu sudah tidak dilakukan lagi ya. Nah maksud saya ada konsekuensi nggak Bu kalau kita misalnya lakukan itu ya, tapi sudah Kristen, punya iman Kristen, tapi tetap karena dalam tanda kutip cuek aja lah gitu loh, apa ini kan sama aja misalnya gitu. Nah sebenarnya ada hal yang misalnya contoh Ibu Ripel kenapa sih nggak melakukan lagi Bu, misalnya sembayangan, doa kepada leluhur, itu kenapa Ibu nggak lakukan lagi? Iya, kita yang sudah kenal Tuhan, kita tahu kita dibeli Tuhan dengan darah yang mahal. Itu hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan ajarkan kita, jangan ada Allah lain di hadapan. Jadi itu adalah pantangan buat Tuhan. Kita harus menyembah hanya kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran, kepada Tuhan Yesus. Jadi jelas kalau kita sudah beriman dengan memiliki Kristus dalam diri kita, kita jangan kecewakan Tuhan. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Karena firman Tuhan konsekuensi ada. Tuhan akan meninggalkan kita atau kita bersalah kepada Tuhan. Itu akibatnya buat kita sebagai orang percaya, kita menyedihkan buat Tuhan, ya, mendukakan Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita itu mendukakan Tuhan, itu buat kita harus sadar, jangan lakukan. Jangan lakukan. Karena sayang, kita sudah diberikan, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita mentransformasi budaya yang ada. Bukan menggunakan semua budaya dengan apapun yang kita lakukan, yang dulu dengan sekarang sama. Tidak. Orang yang sudah di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Dia harus menunjukkan dia ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan dia hidupnya harus menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Bu Ripka ketika Ibu Ripka tentu masih ada juga ya keluarga yang mungkin belum Kristen, Tionghoa tapi belum Kristen. Bagaimana mengkolaborasikannya? Ya artinya ketika dalam perayaan Imlek tadi kan Pak Rudi sempat bilang kan ada sambungannya Bu ya. Perayaan Imlek itu ada sambungannya, ada acara-acaranya lagi sampai ya? 15 hari Pak, sampai hari Gome. Nah, boleh cerita dong. Ini banyak penapi Pak belum semua tahu ya. Itu ternyata panjang ya. Iya. Karena jadi Imlek dari hari pertama, biasanya hari pertama, hari kedua dapat angpau. Ya. Ada hari ketiga itu hari yang namanya kurang baik kalau hari ketiga. Jadi hari ketiga itu kalau berdasarkan tradisinya itu
biasa hari miskin gitu. Oh. Hari miskin jadi nggak kasih angpau. Jadi jangan datang hari ketiga. Iya, hari keempat, hari Ini kelima, kunci nih, hari kunci keenam nih. gitu kan. Nah, nanti hari selanjutnya terus sampai 15 hari itu. 15 hari. 15 hari. Hari penutupannya adalah cap gome. Kalau kita tahunya sekarang lontong cap gome. Iya. Tahunya itu dulu. Lontong cap gome saya kan? tahu. Oh, itu Iya. cap gome itu masih dalam satu Hari paket terakhir. Ya, Imlek, ya? hari terakhir biasanya sembahyang kembali di hari terakhir. Dan itu penutupan, Pak. Penutupan. Nah, dari semua paket Imlek itu tentu Ibu sudah tidak semuanya diikuti ya. Artinya ada yang diikuti yang sesuai dengan ajaran Kristen. Iya. Nah, bagaimana Ibu caranya untuk menjelaskan ya buat para pena people juga mungkin yang hari ini juga posisinya dia juga seorang Kristen Bu, tapi dia juga perlu menjelaskan kepada keluarganya yang lain ya yang tidak Kristen bahwa ini loh cara menjelaskannya bagaimana cara yang baik. Artinya kepada keluarga Tionghoa yang lain, tapi saya tetap ada nih bersama-sama dengan budaya ini, tapi bagaimana cara saya menjelaskan? Saya tidak bisa ikut untuk yang ini. Iya. Ya, kalau saya bersyukur keluarga saya karena saya yang pertama kali mengenal Tuhan dan saya dari Kristen. Dan keluarga saya saya bersyukur mama saya pun sebelum meninggal beliau sudah kenal Tuhan. Dan memang saya masih ada keluarga yang belum kenal Tuhan, ada. Nah, saya bersyukur mereka bertoleransi juga dan kita juga yang Kristen bertoleransi. Artinya toleransi apa? Bukan ikutin, tidak. Jadi kita mengunjungi orang tua kita yang orang yang lebih tua dari kita. Betul. Mereka tetap mereka yang sembahyang, ya kita hormati mereka sembahyang, tapi kita tidak ikut untuk sembahyang. Begitu. Jadi Dan biasanya kita kumpul keluarga. kumpul mereka sembahyang. Kalau kita yang tidak- lebih tua, kita kasih angpau ke yang lebih tua. Misalnya kita masih ada encek nih yang tua nih, kita kasih angpau ke encek kita yang udah tua. Kita datang Memberkati kunjungin, itu. terus kemudian kita ajak makan sama-sama, begitu. Biasanya itu kita kumpul keluarga dan makan. Intinya adalah kita tetap mengikuti Imlek. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita percaya Tuhan, itu kita jangan ikuti. Karena itu nanti mendukakan Tuhan. Betul. Pak Rudi, menarik nih kata toleransi ya di tengah. Jadi ini menarik juga nih. Kadang-kadang kita bisa taunya tuh kalau toleransi itu kan Mengikut, gitu. Iya, artinya kadang-kadang ini Bu, artinya ya lebih banyak antara agama ini, agama itu, tapi ternyata di dalam acara Imlek pun ada yang disebut dengan toleransi, khususnya antara orang Tionghoa yang sudah Kristen atau yang lain dengan yang mungkin masih punya kepercayaan yang lama gitu ya. Nah, bagaimana menempatkan toleransi ini menurut Pak Rudi di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ya, dan bagaimana Pak Rudi bisa memberikan misalnya gini, hikmat apa yang harus dimiliki oleh seorang Kristen ketika dia menyampaikan ya, ketika dia diajak misalnya sembahyang, tapi bagaimana cara hikmat, cara yang bijak untuk menyampaikan bahwa posisinya seperti Ibu Ripa bilang tadi, saya tidak bisa lagi ikut. Kalau bagaimana caranya, Bu? Ya, jadi tentu memang mereka dalam keluarga ini ya sudah sangat memahami, mengerti ketika misalkan seperti Bu Ripka sudah menerima Tuhan. Ya, jadi mereka juga mengerti gitu sebenarnya ya kan. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang yang kita nggak lakukan, mereka juga ya toleransi, mengerti lah, memahami. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menjelaskan secara detail. Mereka juga sebenarnya memahami. Tinggal kita aja mengambil keputusannya, ya kan. Nah, yang paling penting di sini mengenai toleransinya, bagaimana kita tetap tidak menghilangkan saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, ini penting sekali. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan juga itu paling penting, hormatilah orang tuamu, hormatilah sesamamu. Bahkan kita lebih dalam, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ya toleransi yang dibangun di sini adalah ya yang kita bangun adalah saling. Ya salingnya itu ya saling menghormati, bahkan lebih dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, menarik nih Pak Rudi. Bu Ripka, saya sering mendengar ya, karena saya istri saya orang Tionghoa, tapi saya bukan orang Tionghoa, saya orang Batak. Tapi saya sering mendengar ada stigma seperti ini. Ketika ada seorang Tionghoa yang tidak melakukan sesuatu tradisi, baik di dalam Imlek itu, terkadang distigmakan bahwa dia tidak menghormati orang tua. Nah, kita butuh penjelasan nih dari Pak Rudi dan Bu Ripka nih. Apakah benar ketika seorang Tionghoa menjadi seorang Kristen,
artinya dia sedikit lagi menjadi seorang yang tidak lagi menghormati orang tua karena tidak mengikuti tradisi dan cara-cara yang ada di dalam perayaan Imlek. Bu Rika coba. Iya, ya. Kalau kita lihat ya, kita menghormati orang tua, kita ikuti aja ajaran Firman Tuhan itu bagus sekali. Menghormati orang tua harus dan wajib. Ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan supaya panjang umurmu, hormati orang tua. Ya, dalam Perjanjian Baru ditekankan, hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Jadi kita harus menghormati selama orang tua kita masih hidup. Betul. Jadi kalau selama dia hidup, kita harus hormati dia. Selama dia hidup. Selama dia hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, saya percaya setiap orang yang sudah meninggal, ya pasti sudah kembali kepada penciptanya. Jadi kita nggak perlu sembahyang pada waktu dia sudah tidak bisa makan. Sembahyang itu kan dikasih makan. Nah dia udah meninggal nggak bisa makan, kita nggak usah kasih makan. Nah kalau selama dia hidup, kita harus kasih dia makan. Kita harus kasih mensejahterakan orang tua, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, membuat orang tua merasa, wah anak saya luar biasa. Itu yang harus kita lakukan selama orang tua kita masih ada di dunia. Jadi kata kuncinya selama orang tua itu masih hidup. Ada hidup. Ya. Jadi kalau selama hidup justru kita nggak menghormati, tapi setelah meninggal baru kita banyak sembayangnya, balik ya Pak. Jadi paling berbahagia adalah kita ikutin ajaran Firman Tuhan. Nah menurut Pak Rudi gimana? Sikapnya bagaimana Pak? Jadi tadi Bu Rika sudah kasih kuncinya ya, artinya selama orang tua masih hidup. Ya. Nah menurut Pak Rudi bagaimana implementasinya? Sikapnya sebagai seorang Tionghoa yang sudah menjadi seorang Kristen, apa yang harus ditunjukkan? Apa yang harus kan kita juga tahu ya Pak, jadi garam dan terang. Artinya harus jelas nih sikapnya gitu. Tapi juga jangan sampai orang-orang merasa kok kamu jadi orang aneh ya orang Kristen. Bagaimana Pak? Ya selama ini kan pandangan atau paradigma banyak orang salah. Kalau kita sudah menjadi Kristen, ya kita dibilang nggak hormat lagi sama orang tua karena kita nggak mau lagi sembahyang kepada leluhur, kita nggak sembahyang ke tepekong lagi, kita nggak sembahyang cap gome lagi. Ini pandangan yang salah. Ya sedangkan ini Imlek ini bicara tradisi menyambut musim semi. Ya jadi nggak ada kaitannya saya bilang dengan agama-agama apapun juga. Nah sedangkan kita kan orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah mengerti, yang sudah paham kebenaran firman Tuhan yang tadi Ibu Rika bilang. Nah bagaimana supaya kita ini juga orang tidak memandangnya bahwa kita sudah tidak ikut lagi di dalamnya, dalam tradisi Imlek ini. Nah justru itu kita jangan menghilangkan pandangan kita bahwa kita ya kayak makan malam bersama, itu kita tetap nggak boleh hilang ya kan, kunjungan kepada keluarga kita yang lebih tua atau apalagi masih ada orang tua, itu kita harus datang, harus hadir. Itu cara menjaganya. Iya, sebagai anak, sebagai cucu, masih ada orang tua yang tadi Ibu Rika bilang, kita harus datang menghormatinya. Nah, kalau ya sudah tidak ada, ya paling kita, ya siapa yang paling ada di keluarga yang masih tua, biasanya dalam tradisi Imlek yang muda ngunjungin yang lebih tua gitu. Bukan dibalik, yang tua ngunjungin yang muda, enggak. Jadi terkadang ini sikap yang sering salah ya. Jadi ketika ada seorang Tionghoa yang menjadi Kristen, lalu dia mendelete semua tradisi, bahkan tidak lagi mau ikutan, ya. Itu sikap yang konfrontatif ya. Artinya jadi orang-orang Tionghoa pun yang belum jadi Kristen pun jadi merasa jadi kok jadi aneh. Jadi kamu jadi Kristen kok jadi aneh rasanya gitu ya. Tapi sikapnya harusnya tetap mendatangi. Jadi wajib ya Pak ya, Ibu ya, untuk kumpul itu wajib ya, bukan pilihan ya, bukan opsional ya. Wajib, kalau saya bilang wajib. Justru itu menunjukkan kita bagaimana menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan adalah saya sedang menghormati orang tua kita. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, misalnya kita datang kepada keluarga, berkumpul seperti Pak Rudi bilang tadi, datang kepada orang tua, dan Ibu Rika bilang orang tua yang masih hidup, gitu ya. Nah, misalnya, ini kita terakhir nih Pak ya, kalau orang tua kita belum punya kepercayaan yang sama dengan kita, artinya kita sudah Kristen, tapi orang tua kita belum. Nah, bagaimana sikap yang bijaksana ya, menunjukkan bahwa saya sayang kepada orang tua saya hormat kepada dia. Gitu. Bagaimana sebaiknya di tengah-tengah Imlek ini
yang harus dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen saat ini? Mungkin Bu Ripka? Iya. Saya pernah mengalami pada waktu saya usia muda, 17 tahun saya percaya Tuhan, dan mama saya masih. Jadi saya pernah mengalami bagaimana saya harus menjelaskan kepada mama saya bahwa saya sudah Kristen. Dan saya menghargai, saya mengasihi, saya mencintai, saya menyayangi mama saya. Jadi mama saya ajak ngomong, "Mama, ya untuk Imlek tahun ini saya nggak bisa sembahyang, jadi saya nggak bisa ngikutin. Tapi saya sayang mama, saya tetap ikutin. Mama boleh melakukan yang mama lakukan, tapi tolong saya dihargai, saya melakukan yang saya lakukan." Jadi begitu kita dialog sama orang tua juga mengerti. Ya. Sebelum dia kenal Tuhan, dia melakukan sembayangan sama. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia tahu kebenaran dan dia melepas semua. Oh, jadi Ibu menceritakan secara terbuka ya? Terbuka dan ajak dialog kepada mama. Iya. Menurut Pak Rudi bagaimana Pak Rudi? Iya, jadi saya juga kan dari keturunan juga ya kan. Jadi waktu saya sudah terima Tuhan, apakah saya nggak ikut lagi tradisi? Enggak, saya ikut juga. Nah, bagaimana justru saya mengikuti, bahkan itu kan kalau kita Imlek kan perlu banyak dana ya kan, buat masak-masak, buat bikin makanan dan segala macam. Ya, jadi malah kita biayain. Oh, biayain. Betul, buat makan-makan segala macam kan. Jadi mereka juga melihatnya bahwa kita ini, walaupun sudah nerima Tuhan gitu, ternyata mendukung dan membantu apa sih yang mau disediain makanan, baik buah apa segala macam, itu kita bantuin semua. Sehingga mereka nggak memandang kita bahwa sesudah orang ini menerima Kristus atau menjadi agama Kristen, udah nggak lagi dekat sama orang tua, nggak hormat, enggak. Justru lewat itulah mereka memahami, mengerti. Bahkan kita lebih dalam lagi gitu loh. Nah, nanti mereka mengerti sendiri ya kan, bahwa ya, ternyata orang yang sudah Kristen, yang udah kenal Tuhan pun lebih dalam cara mengasihinya. Dia bisa membantu, kita bisa kasih angpau, ya kan, kita semualah kita persiapkan dengan baik, ya, karena lebih baik memberi daripada menerima. Kita selalu siapin tuh angpau kalau Imlek, ya kan, anak-anak bisa ngantri, ya kan, untuk dapat angpau, itu kita senang sekali dan itu kita terhibur. Kenapa? Kita bisa memberi angpau waktu Imlek, ya kan. Dan orang tua kita, semua saudara kita, selama kita bisa mampu, ya kita lakukan itu. Karena itu hal yang baik. Jadi itu sesuatu yang baik ya Pak? Sesuatu yang baik. Itu Imlek ini bisa dijadikan bagaimana kita memancarkan iman kekristenan juga ya Pak? Artinya bahwa orang Kristen itu dalam tanda kutip tidak pelit gitu ya. Iya, tidak orang yang tidak sangat mementingkan diri sendiri, justru mementingkan juga yang lain. Oke. Di ujung pembicaraan kita nih Bu ya. Ini kan kondisi kita saat ini berbeda. Di tengah-tengah pandemi ini, ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, datang nih bulan Imlek nih. Nah, menurut Ibu, apa saran yang terbaik buat setiap para Pena People yang ada, ya? Bagaimana caranya tetap menghormati orang tua, bagaimana tetap menjaga hubungan, ya, tapi dengan kondisi yang saat ini tentu kita terbatas semuanya. Punya saran? Iya. Untuk Pena People, dimanapun kita berada, kita tahu 2021 kita masih dalam pandemi. Jadi Imlek kali ini adalah Imlek dalam pandemi. Jadi kita ikuti peraturan pemerintah untuk 3M tetap. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita tahun ini khususnya adalah Imlek di rumah saja. Jadi kalau yang biasa kita berkunjung ke rumah-rumah gitu, dari rumah ke rumah. Tahun ini kita menggunakan fasilitas digital khusus tahun ini. Jadi memang tahun pandemi, kita bisa melalui Zoom, kita bisa melalui handphone, WhatsApp, kita bisa melalui tetap komunikasi. Tetap kita memberikan perhatian. Mau beri angpau, boleh melalui transfer. Jadi tahun ini tahun digital, tahun percepatan, dan tahun ini tahun pandemi. Jadi kita gunakan semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan untuk kita lakukan. Tetap merayakan Imlek di rumah saja. Luar biasa. Mungkin ada penutup dari Pak Rudi buat para Pena People yang sebentar lagi akan merayakan Imlek, ya, tentu di tengah masa pandemi ini.
kira-kira apa ada kata-kata yang akan mereka bangun untuk orang-orang di keluarga mereka? Ya, jadi Pena People dimanapun Anda berada, ya ini kita bincang-bincang yang sangat menarik dan juga bermakna buat teman-teman semua. Tadi Ibu Ripka jelaskan bahwa ya kita tetap Imlek, ya, tetap Imlek walaupun mungkin caranya berbeda, ya kan. Kita nggak perlu lagi kunjungan-kunjungan karena ya ini kita harus mengikuti protokol pemerintah, ya 3M tadi lah. Saya rasa semua orang udah ngerti. Dan kita semua sekali lagi kita tetap sambut tradisi Imlek, ya. Tujuannya apa? Hal yang terbaik adalah bahwa kita di situ ada hubungan saling yang harus kita bangun, karena ini penting, karena di dalam Alkitab firman Tuhan saling berbangun hubungan satu sama lain, saling mengasihi, saling menghormati terlebih dahulu orang lain. Nah ini lewat tradisi ini, momen ini yang penting, ini mesti kita lakukan, dan disitulah kalau kita lakukan kita akan menjadi terang bagi banyak orang. Wow, Gitu. luar biasa. Terima kasih Pak Rudi, Ya, terima kasih sama-sama. Bu Ripka, ya para Pena People. Kali ini kita berbicara yang sangat menarik, pembicaraan yang sangat menarik. Di tengah-tengah pandemi ini kita merayakan Imlek, ya. Tapi tentu bukan perayaannya saja yang penting. Tapi kita tadi sudah mendengar, membahas ya, bahwa ada makna-makna di dalamnya. Dan kebenaran firman Tuhan pun ternyata bisa dilakukan di tengah-tengah perayaan Imlek ini. Oleh karena itu, para Pena People, jangan lupa sekalipun engkau merayakan Imlek, tetap ingat apa Bu? 3M. 3M. Ya? Apa Bu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Wow. Dan semua bisa dilakukan secara virtual. Luar biasa. Oke, para Pena People, ya, sama-sama kita bilang gongsi macet ya Pak ya. 1, 2, 3. Gongsi macet. Pena People dimanapun Anda berada, kami keluarga, Yakub Pratama saya Kuripka, dan Renhard Simeon mengucapkan Gongsi, gongsi, wo xing nian. 新年蒙恩，万事如意，年年有余，身体健康，上帝祝福，恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜恭喜。恭喜恭喜恭喜恭喜